Hai, sekarang ini kita mau belajar tentang hukum acara perdata. Kalian tahu nggak hukum acara perdata itu apa sih? Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk menjalankan hukum perdata material dengan perantara hakim. Sifat hukum acara perdata ada dua. Yang pertama, mengikat dan memaksa. Mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. Contohnya, gugatan harus diajukan di domisili tergugat. Yang kedua, adanya perkara tergantung pada inisiatif penggugat. Jadi, hanya korban atau penggugat yang dapat mengajukan gugatan tersebut. Perbedaan hukum acara perdata dan pidana. Jika perdata melaporkan suatu kasus hanya dengan inisiatif sendiri, artinya orang lain tidak berhak melapor. Jika pidana, seseorang melihat sesuatu kejadian atau kasus, maka orang tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sumber hukum acara perdata yang pertama ada HIR, ada RBG, WVK, BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lalu ada jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah diputuskan di pengadilan, dan yang terakhir, adat dan kebiasaan. Fungsi hukum acara perdata adalah melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara. Asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang kedua, objektivitas dalam perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif, tidak boleh memihak. Yang ketiga, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat, gugatan atau permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan. Kelima, inisiatif perkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Yang pertama, hakim pasif. Hakim hanya mengadili sebuah perkara. Hakim aktif, hakim menasihati dan mengadili sampai akhir perkara. Yang ketujuh, beracara dikenakan biaya. Yang kedelapan, para pihak dapat meminta bantuan dan mewakili kepada seseorang kuasa. Yang kesembilan, sifat persidangannya terbuka untuk umum. Yang terakhir, pihak hakim mendengar kedua belah pihak. Kewenangan hukum acara perdata. Yang pertama ada kewenangan mutlak. Pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya peradilan sesuai dengan tingkat perkaranya. Lalu ada kewenangan relatif, dilihat dari tempat tinggal tergugat. Terdapat dua perkara yang akan diajukan. Yang pertama, gugatan. Gugatan terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat terdapat suatu sengketa atau konflik. Yang kedua, permohonan. Diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama dan tidak ada suatu sengketa ataupun konflik. Terdapat dua gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Apabila seorang tidak dapat menulis, maka gugatan tersebut dilakukan secara lisan. Putusan gugur. Suatu perkara perdata dapat diputuskan secara pertama, kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan. Yang kedua, di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara apabila penggugat tidak hadir karena penggugat yang berkepentingan. Verstek atau putusan di luar hadir, keputusan sepihak karena tidak hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir. Waktu dijatuhkan verstek, yang pertama, hari pertama persidangan. Yang kedua, jika panggilan kedua atau sidang kedua. Perdamaian. Apabila sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Tetapi terdapat perbedaan dalam mediasi. Terdapat dua jawaban. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan adalah membenarkan isu gugatan penggugat, baik sebagian maupun keseluruhan. Yang kedua, bantahan. Bantahan adalah gugatan-gugatan ditolak.
Bantahan ada dua. Yang pertama, tangkisan tidak langsung mengenai pokok permasalahan. Lalu ada sangkalan. Sangkalan langsung menyangkal pokok-pokok permasalahan. Lalu ada replik dan duplik. Replik adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Lalu duplik adalah terdapat jawaban lagi tergugat atas replik penggugat. Membuktikan adalah mencari kebenaran yang bertujuan demi terlaksananya suatu putusan. Beban pembuktian, baik tergugat maupun penggugat harus membuktikan gugatan dan jawabannya. Terdapat alat bukti surat. Yang pertama, akta autentik. Pembuatannya dan penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta di bawah tangan. Surat tulis tangan dicap, ditanda tangan, dan bermaterai. Yang ketiga, bukan akta, yaitu surat berupa fotokopian. Alat pembuktian yang pertama ada sumpah, pemeriksaan setempat, ahli, saksi, dan pengakuan.